Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rasti dari kelas Psikologi 4A kelompok 6 ingin membahas mengenai penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan emosi sosial ADHD. Intervensi yang diberikan pada anak ADHD ini sebagai alternatif bantuan atas dasar pertimbangan konseptual adalah memberikan perhatian kepada anak yang mengalami ADHD. Baiki dan Sugirman ini memaparkan bahwa langkah penanganan anak ADHD banyak jenisnya, sebagian bergantung pada pandangan pelaksana terhadap perkembangan anak. Perkembangan belajar anak ADHD bergantung pada masalah yang dihadapi anak. Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki, adalah bisa melalui teknik analisis ABC. Nah, yaitu bahwa kebanyakan tingkah laku ini dipengaruhi oleh kejadian yang mendahulunya atau antecedent A. Nah, tingkah laku yang terbentuk atau behavior B dan akan mengakibatkan suatu konseptual C. Nah, untuk memperoleh informasi mengenai ABC tentang anak ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, mengamati, dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi. Ini terutama pada tingkah laku yang tidak dikehendaki. Nah, selanjutnya tingkah laku tersebut ini dipelajari. Bentuknya, kapan terjadinya, dalam situasi bagaimana, mengapa bisa berperilaku seperti itu, dan akibat yang bisa ditimbulkan. Sebagai contoh itu perilaku yang sering dimunculkan oleh anak ADHD adalah tidak bisa duduk diam dan mengganggu temannya. Nah, maka dalam hal ini cari alasan mengapa anak melakukan hal seperti itu. Misalnya karena anak tersebut membutuhkan perhatian, merasa bosan, atau tidak menyukai pelajarannya. Nah, maka hal pertama yang bisa dilakukan adalah menghilangkan alasan-alasan tersebut dengan cara memberikan perhatian, mengubah kegiatan, atau menemani anak belajar. Nah, jadi seharusnya orang tua dan guru memberitahu anak tentang cara yang baik untuk menyatakan rasa ketidakpuasan, kejengkelan, dan kemarahannya. Nah, adapun teknik lain yang bisa digunakan atau yang bisa diberikan yaitu ekstingsi. Nah, ekstingsi ini teknik ini berasumsi bahwa tanpa penguatan maka suatu respon akan menurun atau menghilang. Yang kedua ada satiasi. Satiasi ini berupaya menghilangkan alasan yang menghasilkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Misalkan dengan memberikan perhatian sebelum anak menuntut perhatian. Nah, yang ketiga ini ada pemberian hukuman. Nah, pemberian hukuman ini adalah hal yang terakhir yang dapat diberikan atau diterapkan pada anak. Nah, bahkan tidak perlu diberikan atau diterapkan pemberian hukuman ini jika teknik-teknik sebelumnya sudah berhasil. Baik, selanjutnya ini ada pertimbangan dalam pemberian hukuman. Nah, jadi sebelum memberikan hukuman kepada anak ADHD ini, jadi kita harus mempertimbangkan dulu hukuman yang baik dan benar itu seperti apa. Yang pertama ini, hukuman yang digunakan ini jika tidak ingin membiarkan suatu tingkah laku berlanjut. Yang kedua, hukuman dilakukan jika prosedur lain tidak berhasil. Yang ketiga ada time out. Teknik hukuman ini dilakukan dengan cara untuk dipindahkan dari tempat yang tingkah laku tidak dikehendaki terjadi. Yang keempat, orang tua atau guru jangan melakukan hukuman dalam keadaan marah. Jadi orang tua dan guru saat menunggu marahnya reda dulu baru memberi hukuman kepada anak. Nah, yang terakhir ini adanya sebaiknya diberikan hukuman ringan yang terbukti efektif untuk tingkah laku tertentu. Selanjutnya ada psikoterapi ADHD. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama ini ada pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku ini memiliki tujuan untuk memodifikasi lingkungan fisik dan sosial untuk mengubah perilaku. Nah, jenis pendekatan perilaku ini meliputi pelatihan perilaku, wali murid, serta pendidik. Nah, ini keduanya diajarkan keterampilan manajemen anak. Selanjutnya ada program sistematis manajemen kontingensi, misalnya penguatan positif. Selanjutnya ada terapi perilaku klinis, yaitu dengan training dalam pemecahan masalah dan keterampilan sosial. Dan pengobatan kognitif perilaku, misalnya self-monitoring, verbal diri, instruksi, dan pengembangan strategi pemecahan masalah atau self-reinforcement. Nah, yang kedua ini ada pendekatan farmakologi. Nah, jadi ini keputusan untuk meresepkan obat apapun adalah tanggung jawab medis. Nah,
Setelah berkonsultasi dengan keluarga dan kesepakatan tentang rencana pengobatan yang paling tepat, nah, terapi farmakologi ini termasuk penggunaan psikostimulan, antidepresan, obat anti kecemasan, antipsikotik, dan suasana hati stabilisator. Nah, para peneliti percaya bahwa psikostimulan ini mempengaruhi bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi neurotransmitter. Nah, jadi neurotransmitter ini adalah bahan kimia di ujung saraf yang membantu impuls listrik berjalan di antara sel-sel neurotransmitter ini. Bertanggung jawab untuk membantu orang menghadiri aspek penting dari lingkungan mereka. Nah, jadi obat yang sesuai merangsang bahan kimia under functioning ini untuk menghasilkan neurotransmitter tambahan, sehingga meningkatkan kemampuan anak untuk memperhatikan impuls kontrol dan mengurangi hiperaktivitas. Yang ketiga ini ada terapi bermain dengan CBPT. Jadi ini terapi untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan gerak dan minat, serta terbiasa dalam suasana kompetitif dan kooperatif dalam melakukan kegiatan kelompok. Nah, penanganan hiperaktif tersebut ini dilihat berdasarkan 4 masalah yang ditemukannya. Yang pertama, masalah intelek, yaitu anak hiperaktif mengalami gangguan dalam otak. Yang kedua, masalah biologis, anak hiperaktif sulit disuruh diam. Ketiga, masalah emosi, yaitu bersifat egois, kurang sabar, dan emosional. Dan yang keempat, ada masalah moral, yaitu tidak memiliki kepekaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.